Perkenalkan, saya Simpson Habonaran Simanjuntak SE. Saya saat ini sebagai mahasiswa PPG di Universitas Tanjung Pura, UPTK, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan NIM F4311251037. Dan sekarang saya akan mengambil video uji kinerja saya di sekolah tempat saya mengajar di SMA Negeri 13 Kota Pontianak. Dan saya akan mengambil PPG sesuai dengan jurusan saya, untuk PPG di mata pelajaran ekonomi. Sekian dan terima kasih. Sekedar perkenalan pertama dari saya. Oke. Selamat siang anak-anak semua. Oke, semangat ya. Oke, semangat. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di mata pelajaran ekonomi. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengabsen kalian dulu ya. Akmal Al-Zaki. Oke, hadir. Aisyah. Absen. Amirah Nur Sabina, ya. Aprisa Dewi, Kristiano, hadir Bapak. Klarinda, Dika Satria, Fahri Wahyudi, Farel Mahendra Pratama, Fasya Pratama, Fayat Rifki Muhammad, Laurentius Denis, sakit ya. Rizky Hastama Subrata, M. Haidar Sarif Altara, Erik Alutio, Imam Ghazali, Izan Gustamir, Rizky Ramadan. Rizky Ramadan tidak masuk ya. Yusuf Salim, Yusuf Salim masuk. Ada di kanan. Nabil, Nadia Julisa, Nadia Elfareta Azhar, Naila, ya. Nepal Milito, Raihan, Rania, Raihan Rido Pasha, Rini Anjani, Rizky Alfandi, Satrio, Talita, Feli Patria Putri, Bella Kenseria, Winnie Aprilia Azara, ya. Wulandari. Yang absen ini ada keterangan, ada beberapa yang ada keterangan. Ya. Yang sakit dan alfanya sudah ada diberikan sekretaris. Oke, ya. Oke, baik ya. Jadi kalian saat ini Bapak lihat wajahnya keras tapi masih kurang semangat. Jadi untuk penyemangat kalian kita breaking dulu ya. Habis itu kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Oke, ikut Bapak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 4 kali. Oke, semangat semuanya ya. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Materi kita hari ini, materi yang akan Bapak bawa adalah materi mengenai kelangkaan. Oke ya. Oke, materi mengenai kelangkaan.
Ya, kelangkaan ya. Sebelum kita masuk dalam materi kelangkaan ini, ya, kita akan mengingat dulu ya, sebelum masuk ke kelangkaan. Sebelumnya kita udah pernah belajar ya, belajar tentang apa? Kebutuhan dan keinginan. Kita lihat dulu ya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan hal-hal yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Oke ya, menurut Cristiano, hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengusahakan hidupnya ya. Jadi kebutuhan di sini sesuatu yang kita inginkan harus dipenuhi ya. Kalau dia dipenuhi maka akan berakibat kepada ketahanan hidup. Bagaimana orang itu mempertahankan hidupnya ya, dia harus bisa memenuhi kebutuhannya. Keinginan sendiri apa keinginan? Ayo. Suatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila dia berhasil Ya, sesuatu hal yang ingin kita miliki tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya maka tidak akan selalu mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Tidak akan terlalu mempengaruhi kehidupan seseorang. Terus dalam kebutuhan dan keinginan itu ya, itu ada macam-macam kebutuhan ya. Kita balik dulu ya ke pembelajaran kita sebelumnya ya. Mengingatkan kembali kepada kalian, apakah kalian ingat ya? Itu ada macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya apa itu? kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan Kebutuhan tersier. Oke ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu apa saja? Kalian masih ingat? Ayo, kebutuhan primer. barang. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan ya, ini ya. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi karena sifatnya sebagai kebutuhan pokok. Itu sudah kebutuhan pokok. Sedangkan kebutuhan selanjutnya, kebutuhan sekunder, dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi ya. Terus yang ketiga menurut intensitasnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi ya. Kebutuhan primer tadi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, wajib tuh ya, kita harus ya berpakaian, harus punya tempat tinggal, dan harus makan ya. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan nih, ayo. Ya. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Hidup untuk makan ya. Kalau hidup untuk makan itu nanti wah, lain ceritanya. Oke, selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu tadi setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder itu pelengkap dari kebutuhan primer seperti barang-barang pecah belah, piring, gelas, itu kan kebutuhan sekunder ya. Setelah kebutuhan primer memenuhi. Dan juga yang masuk kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Ayo. Hah? Yang masuk kebutuhan sekunder selain kebutuhan barang pecah belah atau dan lain sebagainya apa? Kebutuhan rumah tangga ya, masuk itu ya. Dan terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan akan barang mewah ini yang masuk kebutuhan akan barang mewah seperti mobil mewah, terus perhiasan emas ya. Kalau dulu kebutuhan tersier itu seperti handphone itu masuk kebutuhan tersier. Nah, kan itu dulu kan kebutuhan akan barang mewah, jarang loh orang yang punya handphone gitu ya. Namun semakin kesini itu merupakan kebutuhan sekunder ya, karena udah banyak orang yang punya handphone. Malah ada beberapa orang yang menyatakan, mungkin ini
bukan orang ahli, tapi orang menyatakan dirinya bahwa handphone itu sebagai kebutuhan primer bagi dirinya. Nah, contohnya, ada orang-orang yang dia tidak bisa makan kalau tidak ada handphone di sampingnya, atau tidak bisa tidur kalau tidak bisa handphone. Itu kan, gitu ya. Nah, itu kebutuhan. Terus selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Itu masuk kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan jasmani olahraga, ya. Kebutuhan rohani berdoa. Terus apa lagi? Beribadah, sama ya, berdoa dan beribadah. Terus lagi tamasya, ya. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu pembunuhannya. Kebutuhan menurut waktu pembunuhannya di situ ada kebutuhan sekarang pada saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan saat ini, kalian membutuhkan apa sebagai pelajar? Ini ya, ini kebutuhan saat ini ya, kebutuhan kalian sebagai pelajar. Ya, ini saat kalian butuhkan kebutuhan saat ini. Kebutuhannya akan datang, kebutuhannya akan datang seperti apa? Kebutuhannya akan datang seperti ini asuransi. Asuransi. Kalau kalian asuransi, masuk asuransi, misalnya orang tua kalian memasukkan kalian asuransi. Jadi kalian bertanya, kok hanya dibayar, uangnya mana? Itu akan menjadi kebutuhan kita, ya, akan dirasakan manfaatnya saat dia sudah jatuh tempo. Beberapa tahun yang akan datang setelah pembayaran, kita akan merasakan manfaat dari pembayaran asuransi saat preminya jatuh tempo. Oh, sudah jatuh tempo. Jadi kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kadang itu kebutuhan yang akan datang itu menyangkut kebutuhan asuransi pendidikan. Misalnya kamu nanti 3 tahun lagi mau kuliah, sekarang orang tua kamu sudah memasukkan kamu asuransi, jadi saat kamu kuliah wah udah enak gitu kan. Jadi kamu bisa masuk ke asuransi ini dengan yang sudah ditabung oleh orang tua kalian. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek, ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu apa? Kebutuhan individu yang keperluan individu untuk diri sendiri seperti apa? Kebutuhan individu pakaian diri sendiri ya. Untuk uang sekolah bisa ya. Kebutuhan individu ya. Kalau kebutuhan sosial itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu seperti apa? Itu jembatan yang dibangun, tapi untuk kita semua seperti itu ya. Itu kebutuhan sosial. Nah, itu ini sekedar mengingatkan kalian akan materi yang sebelumnya ya, materi tentang kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kalian sudah itu materi sebelumnya, materi tentang kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya kita lihat bagian ini apa itu Pak? Alat pemuas kebutuhan, ya, alat pemuas kebutuhan akan barang dan jasa, ya. Alat pemuas kebutuhan itu ada barang dan jasa. Menurut sifatnya ada barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis dan barang bebas itu menurut sifatnya. Barang ekonomis itu apa? Barang ekonomis, barang yang apa? barang apa? Ekonomis. Untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Itu ya barang ekonomisnya. Untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Itu barang ekonomis. Nah, terus ada barang bebas. Kalau barang bebas itu barang yang mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Seperti apa? Saat ini kita hidup, kita butuh apa? Oksigen. Bayar nggak oksigen? Tidak bayar, kan? Jadi itu tidak membutuhkan pengorbanan. Itu barang bebas ya. Barang ekonomis, makanan itu barang ekonomis.
istilahnya. Di situ ada barang konsumsi, barang produksi. Sama barang konsumsi itu seperti makanan, ya, untuk dimakan, ya. Terus barang produksi ada barang-barang yang diproduksi juga untuk menghasilkan barang produksi lainnya. Seperti apa itu? Ya, bisa. Mesin juga ya. Nah, mesin ya. Mesin dia diproduksi, namun dia akan memproduksi barang lain. Sebenarnya mesin pintal betang, gitu ya. Mesin jahit, kan mesin jahit itu kan gunanya untuk menghasilkan pakaian, kan, dari kain untuk menghasilkan pakaian, kan, batuan antara kain dan benang. Selanjutnya barang konkret nyata, barang konkret atau barang yang nyata. Itu barang yang kelihatan, ya. Barang yang kelihatan. Sedangkan barang abstrak yang tidak kelihatan, material. Yang barang abstrak ini seperti yang kita contohkan tadi, apa? Asuransi, ya. Ini kita feedback, ya, kita kembali ke materi kita sebelumnya, ya. Jadi udah ingat kalian materi kita sebelumnya mengenai kebutuhan dan keinginan tentang alat pemasuk Tuhan. Oke. Kalau sudah ingat, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Apa tuh? Ya, mengenai kelangkaan. Ya, namun sebelum kita masuk ke kelangkaan itu, materi itu sendiri, kita harus tahu, ya, apa yang menjadi pemahaman untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat bersama di situ. Peserta didik diharapkan dapat memahami dan memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang terjadi pada era globalisasi, ya, pada era saat ini. Setelah kita nanti mempelajari tentang kelangkaan. Selanjutnya, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi kalian anak-anak siswa saya yang bernalar kritis, kalian mandiri dan bergotong royong, dan setelah mempelajari ini diharapkan kalian dapat mengaplikasikannya, ya. Oke. Selanjutnya, merefleksikan kembali konsep kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Diharapkan kalian dapat merefleksikan kembali konsep kelangkaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kalian mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Oke. Ya, kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Itu, ya. Itu yang harus kalian capai, ya, yang diharapkan untuk tercapai dalam belajar ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak mau berikan kalian video dulu, ya. Video tentang apa, ya? Ya, kita mau melihatnya, ya, tentang kelangkaan. Oke.
Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jadi itu kalian sudah melihat video tentang kelangkaan ya. Video tentang kelangkaan. Selanjutnya ada pertanyaan di sini ya. Setelah kita melihat video kelangkaan tersebut. Apa pertanyaannya? Pertama, ya. Apakah kamu pernah mengalami fenomena COVID-19? Ya. COVID-19 itu apa COVID-19 itu? Saat itu terjadi apa yang ada? Terjadinya kelangkaan apa? Kelangkaan manusia. Masker ya, jadi masker ya. Hand sanitizer, itu merupakan sesuatu yang sangat jarang ya. Dan harganya apa? Harganya berapa? Harga sanitizer biasanya berapa? 10.000 kan? Tapi waktu COVID-19 itu harganya bisa mencapai 100.000. Jadi kita bisa masker yang kita beli dengan harga 2.000 saat itu bisa diperoleh dengan harga 10.000. Kenapa? Karena bukan juga alam. Terus apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan hand sanitizer itu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan untuk kita semua, untuk kalian ya. Selanjutnya apa yang kamu ketahui mengenai kelangkaan? Dan pertanyaan terakhir di sini, bagaimana cara kalian, cara kita semua mengatasi kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Jadi kelangkaan itu merupakan inti dari masalah ekonomi, ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian soal. Silakan kalian bekerja dalam kelompok kalian, ya. Kamu bagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan balik di kelompok ya. Kita ayo. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di sini. Kelompok 4 ya. Ini buka handphonenya ya. Soalnya apa? Soal yang akan saya berikan mengenai
kiri, ya, definisi dan cara mengatasinya, ya. Kelangkaan sumber daya modal untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1. Kelompok 2 mengenai kelangkaan sumber daya manusia. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dan kelompok 4 mengenai kelangkaan sumber daya alam. Oke, silakan. Setelah itu kita presentasikan sebentar, ya. Dan kelangkaan sumber daya alam. Oke, silakan. Contoh, definisi dan cara mengatasi kelangkaan itu. Yuk. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau pertama, sumber daya modal, ya. Kelompok 2 sumber daya manusia. Kelompok 3 sumber daya kewirausahaan. Dan kelompok 4 adalah sumber daya alam. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Hah? Ada pertanyaan? Di kelas di ruangan sebelah Pak. Waktunya 10 menit, ya. Ya, habis ini presentasi, ya. Ya. Habis ini kita akan presentasi.
sudah, silakan maju ya. Yang sudah ya.
siang, siang dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, boleh. Ayo. Ini dari motor. Oke. Ada? Nadia, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Udah jelas ya? Oke, kita beri applause untuk kelompok 1 ya. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 3 atau 4? 3. Kelompok 4 dulu. Silakan. Kelompok 3. Akan sumber daya alam, bahkan sumber daya alam adalah garansi karena ketersediaan sumber daya alam tidak ditentukan. Itu yang ketiga. Kabelnya mencakupi satu penggunaan sumber daya alam yang sudah terkendali dan mengendalikan. Dua, perusahaan lingkungan juga lingkungan untuk tempat penempatan teknologi. Dampaknya adalah satu menaikkan harga, dua jatuhnya ketergantungan impor, tiga pergerakan impor. Supaya untuk menghadapi kelangkaan adalah satu penggunaan sumber yang efisien, dua pengembangan yang produktif, tiga konservasi, empat penggunaan sumber daya alam. Ya, sekian dari ada yang mau tanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Mana dia? Ada yang mau bertanya? Pertanyaan. Oke, ya, bagus ya pertanyaannya. Hanya memperjelaskan perbedaan antara sumber daya alam yang sudah diperbaharui dengan sumber daya alam yang belum diperbaharui. Kan? Yang sudah diperbaharui itu apa? Yang sudah diperbaharui dengan yang perbedaannya ada. Yang sudah diperbaharui dan yang dapat menjawab. Oke. Imam Ghazali. Kalau simpel. Oke. Boleh bertanya. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Ini Imam ya. Ini Erik. Kata Erik. Tapi dia mau menjawab pertanyaan yang sedikit. Silakan ya. Ya, akan kita digunakan baru
yang tidak dapat diperbaharui. Jadi dia akan habis ya. Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu dia lama-lama akan habis ya. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ada. Silakan. Kemudian Apa dampak dari penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan? sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dampaknya. Dampaknya kenaikan harga, ketergantungan impor dan kerusakan lingkungan. Oh iya. Kenaikan harga, Ketergantungan impor dan kerusakan lingkungan. dan kerusakan lingkungan, betul jawabannya ya. Ada terjadinya ketergantungan ya. Ada ketergantungan itu bisa menyebabkan kenaikan harga walaupun tidak secara signifikan atau tidak secara langsung ya. Dan jangka panjang biasanya. Oke ya. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf pada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat close. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Yang lain silakan kasih pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Silakan pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini merepresentasi dari hasil dari usaha kami tentang sumber daya kewirausahaan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Dinisa. Saya Rina Putri. Oke, silakan. Sumber daya kewirausahaan. Kelangkaan kewirausahaan adalah kurangnya individu yang memiliki mentalitas, keterampilan, dan keberanian untuk berinovasi, serta mengambil resiko dan menciptakan nilai baru. Ini bukan kelangkaan fisik, melainkan kelangkaan sumber daya manusia berkualitas di bidang kewirausahaan. Contohnya di Indonesia, rasio kewirausahaan kita masih rendah, sekitar 3,47% pada 2021 dibandingkan negara maju di atas 10%, serta kurangnya inovasi dan fokus pada sektor yang itu saja. Cara mengatasinya, 1. Dengan meningkatkan kualitas SDM, berikan pendidikan kewirausahaan sejak dini dan adakan pelatihan serta pendampingan yang relevan. Dorong inovasi, menyelenggarakan kompetisi bisnis dan fasilitas jaringan antar wirausaha. 3. Optimalkan sumber daya, dorong kreativitas sektor usaha dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, pelatihan wirausahaan menghambat pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasinya untuk kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha melalui pendidikan, ekosistem yang mendukung, dan budaya inovasi agar Indonesia mampu bersaing dan sejahtera. Sekian dari komentar. Ada pertanyaan? Ada. Kelompok lain ada pertanyaan, ayo. Silakan kasih pertanyaan. Tadi sepertinya kelompok kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 2. Ya, silakan. Ini. Nah, itu ya. Itu masuk kewirausahaan ya. Hubungan dengan kelangkaan sumber daya bisa menyebabkan masalah bagi seorang wirausaha ya, seorang berusaha gitu ya. Sebagai pengusaha, lalu barang yang kamu kita misalnya penggabungnya itu tidak ada. Oke, oke. Kira apa? Ikut penjelasannya tuh yaitu ada caranya untuk bisa meningkat sumber daya terbatas tuh
terus ada menimbulkan persaingan dan konflik, menyebabkan kelangkaan, menyebabkan penurunan atau penurunan atas sumber daya baik antar individu, kelompok maupun negara. Jadi kesimpulannya bahwa minimnya sumber daya ya, bahan baku ya, karena ini bahan baku akan menyebabkan masalah yang besar. Sebenarnya paham ya, dan hal ini berperan besar dalam langkahnya sumber daya dan pengaruhnya kepada kelangkaan sumber daya usaha ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami memberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close. Untuk teman sekali. Mari semangat. Semangat ya. Oke, bersemangat ya. Selanjutnya ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Bapak mau kasih kalian satu video lagi ya, satu video ini mengenai kelangkaan juga ya. Kelangkaan apa? Kelangkaan yang semoga kita di kota di Samudera ini, kita kota apa? Kota Kalistiwa. Di kota Kalistiwa banyak apa? Banyak sungai kan? Banyak sungai artinya banyak air. Oke. Semoga tidak seperti yang akan kita lihat dalam video ini ya.
kita lihat ya. Kita lihat itu ternyata nyata adanya bahwa kelangkaan itu ya tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Bahkan sesuatu yang tampaknya kita sepelekan apa? Air kan? Air itu turunnya dari langit kan? Hujan. Kadang sampai kita buang kan air itu, kita menyia-nyiakan air kita buang segala macam kan. Dan ternyata di beberapa negara, di beberapa kota besar, air itu merupakan sesuatu yang mewah, diperjualbelikan, bahkan sampai orang bisa berperang karena berebut air. Ya, sesuatu yang mewah, ya, yang langka. Bahkan diperkirakan 2030 stok air sudah habis. Mengapa demikian? Nah, itulah suatu kelangkaan ya, suatu kelangkaan ya. Kalau tidak diantisipasi cara mengatasinya akan menjadi bumerang, akan menjadi masalah bagi kehidupan kita baik saat ini maupun bagi kehidupan kita di saat di masa-masa yang akan datang ya. Betul. Sampai di sini ada pertanyaan kalian? Saya. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang kelangkaan. Dan sekarang kita akan merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Kita perhatikan ya. Kalau kalian apa yang telah kalian pelajari di sini? Ada nggak yang kalian dapatkan dengan pelajari kelangkaan? Kira-kira apa? Suatu saat jika itu terjadi kalian bisa apa? Bisa mengatasi atau mengantisipasi ya, mengantisipasi dengan cermat dan dengan cepat dan tepat. Oke, bukan zamannya lagi zaman bersama, tapi cepat dan tepat. Bagaimana kita cepat mengatasi, tapi dengan cara yang tepat. Ya. Oke. Refleksi kita pada hari ini, ya, dengan mempelajari materi kelangkaan ini, pembelajaran apa yang telah kamu dapatkan? Tadi apa katanya? Bahwa kamu mendapatkan sesuatu untuk mengatasi jika itu terjadi dengan cara yang tepat dan tepat. Oke. Yang kedua, bagaimana dalam pembelajaran mengenai kelangkaan ini yang paling berkesan menurut kamu? Ya, yang paling berkesan menurut kamu ya. Yang ketiga, bagaimana yang belum terlalu kamu pahami, dan yang keempat, apa yang kamu lakukan sebagai siswa setelah mempelajari materi kelangkaan ini. Oke, untuk 4 pertanyaan ini boleh kalian jawab di atas kertas 1 lembar dan nanti kalian kumpulkan ya. Oke, kalian tulis dulu, lalu kalian kumpulkan ya. Ini kertas 1 lembar ya. Ya, ya, oke, silahkan ditulis. Ditulis, setelah itu dikumpulkan ya. Nanti bapak akan koreksi. Betul kan? Ya. Dengan mempelajari materi itu, 4 pertanyaan itu silakan dijawab. Ayo silakan dijawab ya. Yang pertama, dengan mempelajari materi kelangkaan ini, pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Ini sebagai bahan refleksi kita
refleksi dari Bapak untuk kalian, ya, apakah kalian mengerti atau tidak, ini jadi bahan bagi Bapak ya, dan juga bahan bagi kalian, bahan refleksi bagi kita bersama ya. Oke. Yang kedua, bagian mana dalam belajar ini yang paling berkesan menurut kamu? Ya, yang berkesan itu apa? Menurut kamu ya, bukan menurut orang lain ya. Menurut kamu. Jadi kamu harus jawab sesuai dengan apa yang kamu rasakan setelah belajar. Ya. Yang ketiga, bagian mana dari materi ini yang belum kamu pahami? Jadi bagian mana yang belum kamu pahami menurut kamu juga, bukan menurut teman sebangku kamu atau menurut teman satu kelompok menurut kamu ya. Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan sebagai siswa setelah kamu mempelajari materi ini? Langsung jawab. Boleh. Ya. Setelah itu nanti dikumpulkan dan berapa akan dijadikan. Yang salah, jangan takut salah ya, karena apa yang kalian jawab ini merupakan jawaban dari hati kalian. Namanya bahan refleksi itu jawaban dari dalam diri sendiri ya, ya, jawaban dari dalam diri sendiri. Bagaimana mungkin kalian akan lebih semangat nantinya ya. Yang kalau sudah dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ya, cepat dan tepat jawabannya ya. Cepat dan tepat. Oke, tadi yang lagi menulis silakan tulis dulu ya. Ya. Oke. Silakan. Silakan bantu kita dulu ya. Ya, biar kita semangat lagi, ya. Kita masih ada satu lagi, ya. Ayo, berdiri sekarang berdiri. Ya, berdiri. Biar semangat, biar semangat. Kita ikuti apa yang ada dalam video ini ya. Kita akan bersama-sama senam otak ya. Oke.
Oke. Ikuti ya. Oh ya, selamat. Ayo, ini selamat nih. Oke. Terima kasih ya, Bapak semuanya ya. Semangat ya, semangat. Masih tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita sebagai bangsa yang merdeka, ya, bangsa yang besar, dia harus tahu jasa para pahlawannya. Oke, untuk itu kita mau dong sebelum pulang kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kira-kira kalian tahu lagu apa? Atau mau diiringi musik? Diiringi musik. Oke. Diiringi musik. Lagu apa? Lagu. Gimana lagu apa? Hah? Udah banyak sudah. Satu bangsa ya. Oke, kita nyanyi satu bangsa ya. Berdiri yuk. Ya, berdiri yuk. Yuk, kita berdiri yuk. Oke, suaranya harus nyaring ya.
nusa, satu bangsa. Semuanya ya. Lagu nasional. Karena tadi kita membahas tentang kelangkaan air kan, kita sebagai kota air ya, kita dikenal juga dengan kota 1000 sungai ya. Selain Banjarmasin, Pontianak juga kota 1000 sungai karena wilayah kota Pontianak dikelilingi oleh air. Jadi karena kita mencintai kota kita agar kota kita tidak sampai langka air seperti yang kita lihat tadi salah satu kota India kan, kita menghargai air di kota kita. Untuk kecintaan kita kepada kota kita tercinta, baik kita lagi kita nyanyikan satu lagu untuk kota kita ya. Yuk, pasti bisa ya. Satu lagu untuk kita menghormati atau menyayangi kota kita, agar tidak sampai terjadi kelangkaan air di kota kita ya. Ya kayak mana kelangkaan air di kota kita. Nah, iya ya. Jadi kita nyanyi mereka puasa yuk. Berdiri dulu ya. Oke. Ayo semangat. Aku dua ya, aku suara perempuan. Sampai lalu ini sampai dulu. Sungai Kapuas, sungguh yang hidup membelah kota. Tapi sangka dulu kan jadi kota. Pontianak namun kotanya
pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Terima kasih atas partisipasi kita semua dalam pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita ucapkan, yang telah kita terima dapat menjadi bekal bagi anak-anak semua ya. Oke, jadi bekal bagi kalian semua agar kalian lebih mencintai mencintai alam, mencintai kota kita tercinta, agar tidak sampai terjadi yang namanya kelangkaan air dan kelangkaan lainnya untuk kita dan kota kita ini ya. Amin. Oke, silakan ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas, Bang. Kita pulang pada kita dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Siap.